Sejauh ini, kebanyakan masyarakat Jawa masih percaya dengan beberapa pertanda atau kejadian-kejadian di alam sekitar yang berhubungan dengan perkara gaib. Beberapa juga begitu percaya dengan mitos-mitos yang telah tersebar luas di masyarakat sejak zaman dulu dan membekas hingga sekarang. Memang tidak sedikit orang yang kini sudah melupakan mitos dan tidak mempercayainya. Beberapa yang lain juga mengatakan jika mitos ini dianggap suatu yang magis dan suatu hal yang musyrik. Terlepas dari magis tidaknya, musyrik tidaknya, benar atau tidaknya, mitos ini sampai kini masih ada beberapa mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang mitos-mitos yang masih sebagian dipercayai masyarakat Jawa. Yang pertama, burung perenjak bila berkicau terus-menerus di sekitar rumah kita. Ini pertanda akan ada tamu datang. Orang zaman dulu mengungkapkan jika burung perenjak bertengger di kanan rumah, maka tamu yang membawa kabar baik. Tapi jika burung perenjak bertengger di kiri rumah, tamu yang datang membawa kabar buruk. Yang belum tahu burung perenjak, burung ini kecil seperti burung pipit, tapi ini hanya sekitar mitos. Masalah percaya atau tidak itu terserah kalian semua. Yang kedua, kupu-kupu masuk rumah. Pernah mendapati kupu-kupu masuk rumah? Beberapa orang Jawa percaya jika ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka rumah tersebut akan kedatangan tamu. Tamu ini bisa keluarga, kerabat, sahabat, atau orang terdekat. Yang ketiga, burung gagak di atas rumah. Selama ini, burung gagak sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, termasuk ketika ada burung gagak yang terbang atau berputar-putar di atas rumah, atau sekedar bertengger di pekarangan. Ini biasa menjadi tanda bahwa salah seorang penghuni rumah akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Tapi ingat, ini hanya sekedar mitos. Masalah percaya atau tidak tergantung pada iman kalian. Yang keempat, ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Orang tua zaman dulu mempercayai jika ada ayam berkokok di sore atau malam hari akan datang wabah penyakit. Ada juga yang mempercayai jika ada ayam jantan berkokok di malam hari menandakan akan adanya wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Tapi setiap daerah di Jawa umumnya memiliki tanda yang tak sama. Ada juga di beberapa daerah ayam berkokok ini menandakan akan adanya pencurian atau perampokan. Yang kelima, menabrak kucing akan celaka. Ketika berkendara dan tiba-tiba menabrak kucing, ini dipercaya menjadi pertanda yang menabrak akan celaka. Untuk itu, penting untuk selalu hati-hati dan waspada dimanapun berada. Orang yang menabrak kucing tapi tidak meminggirkan dan menolong kucing dipercaya akan mengalami sial. Jadi disarankan untuk menolong kucing yang ditabrak dan meminggirkannya dari tengah jalan. Dan yang keenam, anak gadis yang duduk di pintu. Menurut budaya Jawa, anak gadis yang duduk di pintu sangatlah tidak sopan. Beberapa sahabat percaya jika perilaku ini bisa membuatnya jauh dari jodoh. Yang ketujuh, bersiul di sore dan malam hari. Banyak orang tua yang melarang anak-anaknya bersiul
saat sore atau malam tiba. Orang tua zaman dulu percaya jika bersiul di sore dan malam hari akan mengundang makhluk halus. Ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. Dan yang ke-8, makan di depan rumah. Menurut mitos Jawa, makan di depan rumah bisa mengurangi rezeki atau menyebabkan kesialan. Di luar mitos yang ada, makan di depan rumah memang merupakan aktivitas yang terbilang cukup tak sopan. Yang ke-9, larangan menikah di bulan Suro Muharram. Sejauh ini, banyak masyarakat khususnya masyarakat Jawa yang masih sangat percaya akan larangan menikah atau menggelar hajatan besar di bulan Suro atau Muharram. Mitos yang ada menyebutkan jika bulan ini Ratu Pantai Selatan sedang menggelar hajatan, sehingga orang Jawa tidak diperkenankan menggelar hajatan juga. Menggelar hajatan di bulan Suro juga dipercaya bisa mendatangkan banyak kesialan. Yang ke-10, nyapu tidak bersih, siap-siap suamimu brewokan. Sering dimarahi ibu karena menyapumu tidak bersih dan diancam jika menikah suamimu bakal brewokan. Inilah mitos yang sampai saat ini masih sering terdengar di masyarakat luas. Meski mitos ini sudah mulai memudar dan hanya menjadi candaan, tapi kebanyakan mitos-mitos itu ditujukan pada gadis-gadis yang belum menikah. Kali ini cukup sekian pembahasan tentang mitos-mitos Jawa yang masih banyak dipercaya beberapa